Semangat pagi. Ya, terima kasih kepada anak bapak ya yang telah terus melihat anak bapak channel ini. Hari ini kita masuk materi software Microsoft Office ya. Nah, bisa kamu lihat di depan kamera kita ini atau di depan YouTube kita ini telah nampil layar Microsoft Excel ya. Dimana untuk menampilkan Microsoft Excel ini kita mengetikkan Microsoft Excel pada taskbar di bawah yang ini ya. Pada type here to search kita ketikkan Microsoft Excel. Kemudian kita pilih, kita klik 2 kali, maka akan beberapa detik kemudian akan nampil layar Excel. Kalau kita berbicara tentang Microsoft Excel, itu adalah merupakan software aplikasi keluaran Microsoft Office. Jadi Microsoft mengeluarkan software aplikasi, salah satunya adalah Microsoft Office. Di mana di dalam Microsoft Office itu terdapat lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang include di dalam Microsoft Office, yaitu adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Publisher ya. Hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel ya. Microsoft Excel adalah merupakan software aplikasi keluaran Microsoft yang bermanfaat untuk mengolah data berupa angka. Jadi kita nanti di sini tujuannya adalah untuk mengolah-ngolah angka ya, agar supaya mendapatkan hasil informasi tentang angka yang kita gunakan adalah Microsoft Excel. Baik. Di dalam Microsoft Excel ini bisa kita lihat ya, di atas itu ada menunya File, Home, Insert, Text Layout, Formula, Data, Review, View, Add-in, dan Pin. Kemudian ada lagi menu-menu di bawahnya yang tidak jauh mirip dengan tampilan Microsoft Word. Kemudian selanjutnya layar Microsoft Excel itu dibagi atas 2. Ada yang dikenal dengan namanya kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, dan seterusnya. Dan ada lagi kolom yang dikenal dengan namanya adalah kolom baris ya. Contohnya baris 1, baris 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke bawah. Itu adalah layar Microsoft Excel. Sebagai contoh, Bapak akan mengetikkan pengolahan data berupa nilai ya, setiap siswa ya, ada beberapa nilai yang kita dapatkan dari nilai dari siswa tersebut. Baik, Bapak akan mengetikkan Bapak klik pada kolom A baris ke-1, yaitu Bapak ketikkan pengolahan ya, pengolahan nilai siswa enter, semester ganjil 2000, semester ganjil 2020 strip 2021 Medan ya. Coba kita perhatikan, jadi posisinya kita letakkan saja dia di kolom A baris ke-1, kolom A baris kedua, kolom A baris ketiga. Kita kasih 2 baris kosong supaya nampak lebih rapi, atau 1 baris kita buat kosong nampak lebih rapi. Di sini kita buat NO, enter. Di bawahnya urut, enter. Di sebelahnya lagi adalah nama, enter. Di bawahnya siswa. Di sebelahnya lagi kita buat adalah kelas, enter. Setelah itu kita buat nanti di situ adalah nilai. Nilainya kita buat nilai matematika. Matematika. Kita buat nilai matematika. Pak, kurang Pak, nggak apa-apa. Tekan aja kolomnya kurang lebar, nanti kita lebarkan lagi. Kemudian setelah itu PPKN. Boleh. Kemudian Jardas.
jaringan dasar, boleh. Kemudian selanjutnya matematika sudah, kemudian fisika, biologi, contoh ini ya, biologi, ini fisika, ini biologi, kita buat biologi, ya bagus. Kimia, bahasa Inggris, ya, atau kita buat aja BI, ya, BI, bahasa Inggris. Baik, yang ini Pak ganti biar manis, awalnya aja kita buat huruf kapital, yang lain kita buat huruf kecil ya. Fisika. Baik, kita anggap saja bahwasannya siswa kita, supaya gampang kita buat 5 orang saja siswa kita buat nomor urutnya 1 ya, 2 kita buat, 3 kita buat, 4 ya baik, 5 kita ketikkan 1 2 3 4 5. Nah ini kita ketikkan secara manual. Nah bagaimana kalau siswa kita sampai 5.000? Apakah kita mampu untuk mengetikkan 1 2 3 sampai 5.000? Kan tidak. Disitulah fungsinya komputer membantu pekerja, membantu user untuk mendapatkan informasi tapi tidak memakan waktu yang banyak. Makanya nggak usah kita ketikkan dari awal, ini kita hapus saja, kita blok ke bawah, baru kita tekan tombol del. Kita ulangin ya, kita letakkan di atas, disorot ke bawah, tekan tombol delete di keyboard, maka terhapus ya. Jadi bagaimana caranya supaya dia nomor urutnya tidak diketikkan satu persatu, kita ketikkan angka 1 terlebih dahulu. Nah begitu ya. Setelah kita ketikkan angka 1 terlebih dahulu, baru kita gunakan tanda sama dengan. Tanda sama dengan tujuannya dalam Excel adalah untuk mengambil rumus. Kita sorot ke atas, itu berarti sama dengan A7. A7 itu nilainya adalah 1. Ditambah nomor urut kan bertambah-tambah 1 tuh. Maka kita tambah dengan angka 1. Jadi A7 tambah 1, maka nanti tujuannya adalah di kolom A8 akan dibuat A7 tambah 1. Berarti A7 kan 1 tuh nilainya, ditambah 1 berarti 2. Di A9 itu akan dibuat A8 tambah 1, dia otomatis berubah. A8 kan nilainya 2 ditambah 1 berarti 3. Di A10 juga sama, A9 tambah 1. A9 kan 9 tuh, A9 kan 3 tuh, ditambah 1 jadi A4. Kita enter ini ya. Jadi sama dengan, kita ulang kembali angka 1 ya. Kita buat sama dengan, kita sorot ke atas, itu A7 ya. Karena A7 kan 1 tuh, A7 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2. Nah kalau kita punya siswa berapapun nggak ada masalah lagi. Kita letakkan aja di rumus tadi yang tadi rumus kan kita buat di A8 ya. A8 itu adalah rumusnya sama dengan A7 tambah 1. Kita tarik ke bawah. Sebanyak berapa mau kita buat, secara otomatis dia akan berubah. Ditambah tambah 1. Jadi itu rumusnya tadi adalah A7 kita buat kan 1 otomatis kita buat lagi, kita ketik ya sendiri ya. Itu aja kita sendiri, baru pada A8 adalah A7 ditambah 1. Kemudian di bawahnya A8 tambah 1, A9 tambah 1, A10 tambah 1, A11 tambah 1. Terus tarik ke bawah. Kalau kita tarik terus ke bawah, titik yang kecilnya ini ke bawah, secara otomatis dia akan bertambah 1. Nah, karena siswa kita mau coba supaya gampang adalah 5 orang saja, maka yang ke-6 kita sorot, kita tekan tombol delete di keyboard, maka datanya akan terhapus. Baik. Nah, coba kita ketikkan nama-nama orangnya. Semisalnya Dimas Prastio. Kemudian ke bawahnya, ya kalau dia kurang lebar seperti ini gampang sekali kita memperbaikinya ya. Tinggal kita latih garisnya di kolom, kan kolom B ya, Dimas Prastio terletak di kolom B itu kan. Letakkan pointer kita di kolom B sebelah kanannya. Tekan tombol mouse. Tekan mouse, anak bapak geser ke kanan seperti ini ya, maka kolom B akan besar sebesar apa yang kita inginkan. Baik, kita ketikkan lagi Rian Albului.
Kemudian setelah itu cinta pertama sekali. Cinta pertama sekali. Kemudian cinta nan kaduo. Nah, namanya memang seperti itu ya. Cinta nan kaduo. Kemudian cinto nan katigo. Cinto nan katigo. Ini dia ya. Nah, inilah nama-nama siswa kita. Kalau kurang lebar juga kita letakkan lagi. Ini kan sekali kan pas di garis itu kita geser lagi ke atas. Tekan tombol, tekan mouse agak tahan ya. Kamu tarik ke kanan. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya kelasnya kita buat aja kelas 10 ya. Kelas 10 berarti 10. Ya. Yang ini kelas 10 semua. Kalau kelas 10 semua kan nggak bertambah ya, kelas 10 semua misalnya. Kamu tarik aja pada titik yang ini ya, untuk mengcopy ke bawah, nggak usah kita ketikkan. Letakkan di bawah ini, di garis titik ini. Anda tekan mouse, tarik ke bawah, kita lepas. Maka semuanya tercopy 10, 10, 10. Baik ya. Oh, ini di pinggir Pak. Boleh, kita blok aja, kita ketengahkan blok. Kita mau ketengahkan biar manis. Kita ambil yang ke tengah, yang ini. Kan ke tengah nih ya. Nah, kita ketengahkan pakai yang ini. Nah, ke tengah deh ya. Baik. Nah, setelah itu matematika juga kurang kolomnya ini. Karena matematika cuma mati-mati. Tanya belum ada. Letakkan lagi di garis yang ini, yang kurang. Tekan mouse, ditahan, geser ke kanan. Sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, sudah dapat ya. Sekarang kita buat nilainya. Contoh ya, contoh. 78. Bawah 80, 85, 82, 81. Di sebelah kanan ya PPKN 87, 88, 89, maaf 88 lagi, 89, 90. Kemudian di sebelahnya lagi 99, 90. 88, 83, 82. Di sebelahnya lagi fisika yaitu 85, 92, 90, 27, 30. Kemudian biologi 81, 88, 84, 85, 86. Kimia 44, 54, 60, 75, 88. Bahasa Inggris 91, 82, 83, 84, 85. Selesai. Bisa kita lihat ya. Oh, kurang rapi nih Pak. Kita ketengahkan. Boleh kita blok yang ininya. Judulnya kita blok semua, kita ambil ke tengah. Biar supaya rapi, kan di tengah-tengah kolom dia ya. Baik, setelah itu ya kita buat di bawahnya. Kita akan nanti masuk beberapa rumus yang paling dasar, namanya rumus statik. Statik ya, rumus statik. Kita buat di sini, misalnya jumlah. Kita buat jumlah. Kemudian rata-rata. Rata-rata. Maksimal ya. Maksimal itu maksudnya nilai yang paling tertinggi ya. Minimal, mana Pak nilai yang paling minimal ya. Kemudian selanjutnya jumlah rata-rata maksimal minimal. Ini dulu contoh yang kita gajah. Inilah contoh yang kita buat terlebih dahulu. Kita masuk kepada rumus statik ya. Baik, sekarang kita akan coba kita lihat judul kita. Judul kita ini kan pengolahan nilai siswa semester ganjil 2020-21 Medan. Ini kan kalau di kiri kan agak jelek. Kalau kita mau bagus dia pas di tengah-tengah antara kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, kolom G, kolom H, kolom I, kolom G. Di tengah-tengah dia. Jadi caranya bagaimana? Satu-satu kita ketengahkan. Kita ambil dulu yang paling pertama, letakkan di paling pertama teks yang mau ditengahkan. Ditengahkan antara apa dia? Kita sorot di tengah antara kolom A sama kolom G. Itu maksudnya kita sorot dia ke tengah-tengah antara kolom A sama kolom G. Nah kalau sudah kita geser ke atas, kita ketengahkan dia menggunakan yang ini, Map and Center.
make and center. Kita klik, maka ke tengah-tengah secara otomatis. Yang kedua, sama juga, letakkan lagi di awal. Di tengah-tengah antara apa dia? Di tengah-tengah antara A sampai J. Kita pilih lagi make center. Di tengah-tengah lagi, mana dia? Meda di tengah-tengah, boleh. Di tengah-tengah antara apa? Sama, antara A, kolom A sama kolom J. Kita ambil make center. Oke. Nah, sekarang lihat udah ke tengah, sudah mulai rapi nih kerjaan kita ini di Microsoft Excel ya. Nah, sudah mulai rapi. Rapi. Oke. Nah, sekarang kita biar supaya manis, kita buat tabel dulu dong. Nah, gitu ya. Kita buat tabel dulu dong. Boleh, kita buat tabel dulu. Kita letakkan dia di sini ya. Di sini kita letakkan dia. Setelah itu kita sorot, tekan tombol shift. Sorot ke kanan, kita buat dulu dia ke bawah kanan, sorot semuanya ke bawah. Ini dia. Nah, ini kita buat adalah apa? Kita buat adalah garis. Garis kemana? Kotak ke kanan. Jadi kotak dia garis horizontal di atas, horizontal ke bawah, vertikal ke bawah, horizontal ke kanan, horizontal ke kiri. Caranya adalah kita ambil menunya di situ. Sebentar, kita ambil menunya ya, yaitu kita ambil pada menu format yang ini, menu format. Kita klik format yang anak panah ke bawah, kita ambil di situ adalah yaitu format cell, yang ini format cell. Kemudian kita ambil menu ke berikutnya yaitu border. Setelah itu kita pilih di mana dia mau kita buat kotaknya. Apakah kotak hitam tebal, kotak hitam atau kotak hitam satu, atau garis putus-putus, di formatnya, di stylenya. Misalnya kita mau buat kotak yang awal luar ini adalah dengan tanda garis double. Kita klik double, kita klik di atas, ini berarti membuat garis yang di atas ini. Bawah, klik lagi yang sebelah bawah double, kita klik lagi yang sebelah kiri double, klik lagi sebelah kanan yang double. Itu berarti kotak mengelilingi kotak di sebelah kiri, atas, kanan dan bawah. Kita mau membuat kotak yang vertikalnya lagi yang garisnya satu, maka kita cari garis yang satu yang ini. Ya, kita klik yang untuk di sini untuk vertikalnya, klik lagi yang di sini yang horizontalnya. Baik, ini cara membuat tabel di dalam Microsoft Excel ya. Kalau sudah, kita geser ke bawah, tekan tombol O. Oke. Nah, secara otomatis maka tabel kita sudah terbuat ya. Tabelnya sudah terbuat, bisa kita lihat tabel kita sudah terbuat. Nah, kalau misalnya kita contoh lagi, ini contoh ya. Kalau misalnya garis yang di atas urut ini mau kita hapus yang horizontal, bisa kamu nampak semuanya ya? Nampak ya? Bapak besarkan lagi kalau nggak nampak. Nih garis yang di atas urut, di atas siswa, yang horizontal ini, yang di atas yang kosong-kosong ini mau kita hapus, maka kita letakkan sel pointer kita di urut. Di urut, posisinya di mana tuh? Di atas urut atau di bawah urut? Betul. Dia posisi garis yang mau kita hapus biar cantik adalah di atas urut. Maka Bapak geser dia ke kanan. Bapak geser dia ke kanan. Nah, ini posisinya di atas kotak biru atau di bawah kotak biru. Di atas ya, yang horizontal ya, benar. Nah, kalau gitu kita ambil kembali menu format. Ini dia format, kita ambil di atas ya, ingat ya. Baru kita ambil format cell yang ini ya, format, baru kita ambil format cell. Nah, setelah kita ambil format cell, tadi yang mau kita hapus tadi yang bawah kursor atau yang atas kursor, kan di atas urut tadi ya, nanti yang di atas kita hapus. Nih, kalau kita klik ada dia, klik sekali lagi biar hilang. Kalau sudah hilang bagaimana? Kita oke kan, maka secara otomatis garis yang di atas urut sudah terhapus. Coba kita lihat ya. Bisa dipahami ya, itu dia, bisa dipahami. Coba kita perhatikan biar supaya nampak dia ya. Jadi sekarang dia bentuknya sudah seperti ini ya. Baik, kita kecilkan dikit biar nampak. Kan sudah rapi ya, posisinya sudah rapi.
Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak mau buat garis yang di atas jumlah ini, nampak ya, yang di atas jumlah ini, itu mau Bapak buat juga double biar keren. Garis yang di atas jumlah, bukan di bawah jumlah ya. Bapak mau buat yang di atas jumlah. Maka kalau di atas jumlah, kursor kita, cell pointer kita atau kursor kita letakkan di sini biar dia mulai dari atas ya. Kita garis sorot, tekan tombol shift, biar berhenti dia, tekan ke kanan. Nah, tekan ke kanan, gitu ya. Nah, setelah itu kita ambil kembali format, berarti di atas dia ya. Di atas jumlah ya, bukan di bawah jumlah ya. Baik, di atas jumlah mau kita ganti garis double. Kita ambil format, kita ambil sebentar, kita ambil format, kita ambil format, kita ambil format cell, kita ambil yang double, kita buat tadi di atas ya. Berarti yang ini kita klik ya double, yang di atas. Kalau yang ini kita klik ya double itu yang bawah. Kita kan bawah nggak mau seperti biasa aja. Nah, kita ambil yang satu yang untuk bawah, yang atas yang double kan gitu kan ya. Kalau sudah, tinggal kita oke kan saja. Ini kita ambil oke-nya. Siap, coba perhatikan. Ya, tuh. Nampak ya? Sudah nampak ya? Nah, itu coba perhatikan. Sudah nampak ya? Nah, itu. Sekarang kita sudah bisa membuat tulisan teks dengan apa? Dengan judul yang ke tengah ya. Nah, sama juga dengan Microsoft Word. Nanti kita akan bahas juga ya. Microsoft Word. Kalau kita mau hitamkan, kita letakkan kursor kita di kiri. Di sini di A. Tapi jangan di tengah-tengah karena dia sumbernya di A itu. Tarik ke bawah. Kita cari yang bold. Kita boldkan. Besarkan hurufnya. Kita besarkan hurufnya. Hurufnya ganti. Kita ganti hurufnya. Dengan Arial Black. Kebesaran kita kecilkan hurufnya. Nah, maka sekarang hasil Microsoft Excel-nya telah tercipta dengan bentuk ya pengolahan angka. Baik, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Yaitu materi kita bagaimana cara membuat tabel ya menggunakan angka-angka dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, tunggu dulu sebelum kita selesaikan materi kita ini, kita simpan dulu ini filenya ini. Jadi nanti pertemuan kedua kita langsung masuk rumus statik mencari jumlah rata-rata maksimal minimal ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya menyimpannya adalah kita tekan tombol file, kita tekan tombol save as, kita arahkan kemana kita mau simpan itu dia filenya. Semisalnya kita mau buat di dalam sebuah folder drive D ya, di drive D, nih drive D, Bapak klik drive D, ya di dalam folder istriku, dia ada istriku. Bapak klik 2 kali folder istriku, di D di folder istriku. Soalnya kita buat adalah latihan 1, ingat ya. Latihan 1 di drive D pada folder istriku. Nah, yang ini kita buat save as tipe Excel workbook. Jenisnya adalah jenis Excel. Ingat ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan buka filenya yang terdapat di drive D di dalam folder istriku ya. Kemudian kita tekan tombol save. Nah, secara otomatis maka filenya sudah tersimpan di drive D di dalam folder istriku. Baik, terima kasih kepada anak Bapak yang telah mencoba untuk membahas materi Microsoft Excel. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada materi berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita untuk membuat rumus dengan menggunakan rumus ya. Rumus yang paling dasar nanti adalah rumus namanya rumus statik. Kita akan coba untuk materi yang berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat ya. Jadi anak-anak Bapak dimanapun berada ya bisa memahami tentang Microsoft Excel. Nanti kita akan bahas lagi materinya, ada Microsoft Access, ada Microsoft Word ya, supaya kalian yang betul-betul menjadi anak-anak Bapak yang profesional di bidang komputer dan jaringan.
Bapak ucapkan terima kasih. Semangat pagi.